Kadang-kadang kase mar kalau pinjang lain. Kalau pinjang ganti doe. Iyo. Kalau pinjang jangan ngana setel. Kadang itu orang yang bawa pinjang lebih panjah daripada orang yang kasih pinjang. Hele itu orang yang kasih pinjang mau haga, dia so tako. Patu dia nak kasih pinjang. Pura-pura lupa. Topik hari ini, mampukah TPA regional Iloilo mengatasi sampah di Sulawesi Utara? Iya, memang satu pertanyaan. Betul. Pertanyaan dia tanya, mampukah? Mampu. Kamu nanya. Lantaran ini Ilo kan so bukan cuma Minahasa Utara sendiri. Hampir semua kabupaten kota. Iya, bayangkan untuk dengar sodeng Minahasa. Iyo, boleh mau buang di sana. Minahasa Utara, Manado. Manado. Kalau kan di TPA di Sumompo kan itu cuma khusus Manado. Khusus Manado. Ini dorang bikin di Desa Wori ini. Ini untuk Minahasa Utara, Minahasa, Tomohon, Manado. Memang itu udah bikin saudari tahun 2000 berapa ya, 2021 kalau nggak salah. Seberapa tahun lalu dah. Iya, berapa puluh tahun lalu. Kita masih kecili. Pertama kok itu dimana cuma Jawa kok akhirnya tutup tuh. Lantaran tuh masyarakat di sekitar situ mau bikin akan TPA di situ, apalagi di Wori sana. Sekarang sudah sebuka ulang. Lantaran memang itu dari umpamanya Manado tuh di TPA di Manado sana full. Iya. Jadi ini TPA di Wori ini dia DP mulai pembangunan proyek di 2020. Dorang target penyelesaian 2022. Tapi mungkin ada kendala-kendala sampai ada tabrenti. Itu salah satu dan kendala. Dan ini sudah dorang perencana awal 2026 sudah. So mulai beroperasi. Mulai dang ini. Di sana kok cuma dengar-dengar bahwa itu bukan cuma jadi TPA, tempat pembuangan akhir. Tempat wisata. Dorang mau bikin tanpa wisata. Untuk pedalang hati bukan main ya. Dorang mau bikin bagaimana tanpa wisata bagaimana. Sedangkan ini sampah. Iyo tuh sampah. Lo DP boboutin. Mereka tuh dorang mau atur sto bagaimana. Nggak kok mau malawang dengan dorang yang ahli-ahli. Itu leh. Cuma memang orang awam. Bagi orang nak mungkin bagi orang kan mungkin orang mau olah itu toh. Memang kan kalau orang dengar berita di RRI ada tuh sampah-sampah yang dikelola untuk menjadi jadi pupuk, daur ulang. Jadi daur ulang, jadi capatu, tas, jadi macam-macam. Jadi apa lagi ya bikin rumah dan itu paving. Jadi juga listrik. Jadi memang untuk bilang dia mau bikin tanpa wisata. Mungkin dia mau atur bagaimana supaya dia. Tapi begini juga. So ada misalnya buka ini sih tempat sampah yang di Wori ini di 2026 Januari. Tetapi orang mulia yang di TPA tempat pembuangan air. Tapi di kampung-kampung, di kelurahan-kelurahan, apakah sampah di kelurahan itu juga diolah dengan baik? Itu harus lihat dari kelurahan dulu. Iya. Ini sampah ini dikumpulkan, kemudian truk ambil, atau cuma buang sembarang. Itu itu sebenarnya diolah dari kelurahan dulu, dari lingkungan, dari dorang pengumpul ini sebelum sampah diangkat. Jadi sudah dapat tahu dari lingkungan ini DP tanpa buang di sini. Nanti ada truk yang mau angkat di jam 6 pagi. Iya, dia tanpa kumpul di sini. Sama ke tuh orang tuh hari untuk bercerita tuh pada orang. Dorang bilang ini tuh hari orang dengar Pak Tantatin dengan untuk dapat cerita tentang kau mau buang di mana, sedangkan tuh tanpa buang pemerintah sobiki ancor. Ini pemerintah. Pemerintah kata sekarang ada anjurkan tuh masyarakat buang kasih di tas plastik. Nanti dorang kata tuh tanpa dorang angka. Kurang kaget di tas plastik 3 hari anjing coba gantong. Tapela ancor. Itu tuh bilang kalau ngoni datang ngoni auto rusak bagaimana? Auto rusak 1 minggu. Jadi masyarakat itu kenapa masyarakat bisa membuang sampah sembarangan sampai di sungai banyak? Karena nih tahu masyarakat mau buang di mana. Nih tahu mau buang di mana, mau bakar sonim boleh. Iya. Sonim boleh itu ada undang-undang. Larangan untuk tidak bisa membakar sampah karena
polusi udara. Bobo apalagi sampah plastik. Iya. Mar memang sekarang memang sampah itu bukan menjadi masalah, memang kadang-kadang menjadi solusi. Iya tuh kurang dari pemerintah mau atur dari bagaimana. Pemerintah saya bagaimana toh? Deng torang le masyarakat lantaran jangan ketuk selalu mengharap pemerintah. Torang juga mesti sadar. Sadar bahwa kalau membuang sampah sembarangan itu akan mendatangkan bencana. Tapi pemerintah juga mesti kasih sedia tempat sampah. Iyo. Begitu. Jangan bilang jagalah kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya. Nin tahu mau buang di mana? Iya. 2 hari so kasih akan drum kecil. Tong kecil ada 2 biji. Kering dan basah. Kering dan basah. Sekarang soalnya nak ada. So jual besi tua. Kadang-kadang anak-anak syukurnya bermain akan bue-bue. Ada anak naik di atas kodong goyang. Goyang-goyang. Aduh, ada so tulis itu sampah organik, anorganik. Untuk bilang sama di lagu ini ku coba bertahan berapa hari ini lama so rusak. Jadi itu pengelolaan sampah dimanapun masih menjadi tantangan besar itu toh. Karena sebagian besar sampah itu nyandak dikelola dengan baik. Tidak dikelola dengan baik. Dan masih mengandalkan pembuangan terbuka. Open dumping toh. Jadi perlu inovasi dan partisipasi semua pihak untuk supaya mengatasi ini krisis sampah ini demi lingkungan yang lebih baik dan sehat dan tentu berkelanjutan. Sama dengan dulu tuh dia baking tuh tanpa sampah mar menghambat pejalan kaki. Dorang dia baking di atas trotoar. Betul. Itu pemerintah sotoki. Mar masyarakat cuma tahu ini bekas tong sampah, bekas tanpa sampah. Dorang pi buang situ. Betul. Padahal pemerintah sotoki so baking rata. Mar ini kan salah satu juga orang bilang ini himbauan pemerintah. Jadi ada poin-poin penting untuk pengelolaan sampah toh. Misalnya timbunan sampah yang tinggi, jumlah sampah yang dihasilkan misalnya banyak sekali meningkat melebihi kapasitas pengelolaan. Kemudian DP pengelolaan belum optimal. Sebagian besar sampah nyandak terkelola dengan baik. Masih banyak yang dibuang secara terbuka atau nyandak melalui proses pengelolaan yang tepat. Kemudian keterbatasan fasilitas lagi fasilitasnya kurang. Kurangnya tempat pembuangan akhir TPA dan DP fasilitas daur ulang menjadi kendala utama. Kemarin contoh kalau di pasar-pasar. Aduh, sampai seberapa hari. Dorang bilang, so menginap itu untuk selama seberapa hari. So deng minggu. So itu orang yang lewat situ maaf. Mengganggu penghirupan Anda. Kemudian ada juga kesadaran masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik masih rendah sekali. Baru ada juga pola tradisional toh. DP pola tradisional, pola pengelolaan sampah yang masih tradisional. Kumpul, buang, angkut. Itu harus ditinggalkan itu. Beberapa hari lalu tuh banjir. Pak Wali Kota Manado ada pergi di salah satu jembatan. Aduh, tuh sampah di situ. Aduh, kong sadiki Jo. Betul. Man dia langsung telepon. Dinas yang terkait supaya datang angka. Nah, itu penyebab Betul. Penyebab banjir kan salah satunya sampah. Kadang-kadang orang bilang, aduh bukan mau salahkan tuh orang berjual pisang goreng. Nggak. Tuh di sampah tuh hari itu lihat satu pohong lonja bilang Mar dorang so baking sika-sika. So ambil yang DP dalang kurang tak sisa DP kuli-kuli. Nah itu. Aduh untuk bilang buka main. Jangan ketuk jabuang kalau begitu. Jangan jabuang di Kuala. Jangan. Apa coba ulang? Jangan buang di Kuala. Buang di mana? Salah satu pertanyaan itu yang susah untuk dicermati. Buang di mana?